Halo, selamat pagi Pak Kiki dan teman-teman, terutama Pak Kiki sendiri. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi dari saya. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa presentasi tentang topik-topik hukum pariwisata. Nah, hukum pariwisata ini dijelaskan dengan saya sendiri. Nama saya Keja Genova, saya dari kelas A dengan nomor NIM 21341011. Nah, topik pertama itu sendiri adalah topik jasa pariwisata. Nah, jasa pariwisata ini bisa disebut dengan trade and service. Trade and service ini adalah jasa pariwisata dan bisnis-bisnis yang kegiatan utamanya menjual jasa-jasa pariwisata kepada para wisatawan yang domestik maupun mancanegara itu sendiri. Dan apa sih contoh-contoh dari jasa pariwisata itu? Nah, contoh-contoh dari jasa pariwisata itu adalah yang pertama biro perjalanan, yang kedua agen perjalanan, dan ketiga tour operator. Nah, tour operator ini juga bisa disebut usaha jasa perjalanan. Nah, usaha jasa perjalanan ini dijelaskan kegiatan biro perjalanan lebih luas lagi dibandingkan dengan biro perjalanan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bisnis pariwisata. Bisnis pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan jasa bagi pemenuh kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata. Nah, menurut studi World Tourism Organization atau bisa disebut dengan WTO, itu adalah jumlah wisatawan dunia tahun 2020 akan mencapai 1,5 miliar orang dengan pengeluaran USD 2 triliun. Nah, atau bisa disebut dengan USD 5 miliar setiap harinya. Dari catatan di atas, maka industri pariwisata itu menjanjikan kemajuan ekonomi kepada banyak orang dan banyak negara di dunia. Nah, pariwisata menjadi penghasil uang terbesar dari sektor itu sendiri. Selanjutnya, topik kedua adalah bentuk dan potensi bisnis pariwisata. Nah, bentuk pariwisata ini bisa dibagi dengan 5 kategori. 5 kategori itu disebut dengan menurut asal wisatawan, menurut akibatnya terhadap neraca pembayaran, menurut jangka waktu, menurut jumlah wisatawan, dan yang terakhir menurut alat angkut yang dipergunakan. Nah, potensi pariwisata itu saya ingin membagi contoh pribadi adalah contohnya Bali. Nah, Bali ini adalah kota incaran bagi para pembisnis besar maupun pembisnis kecil. Contoh pembisnis kecil dan besar itu adalah tour and travel agent dan yang tadi saya jelaskan. Nah, bukan dari itu saja, bagi Bali ini memiliki destinasi wisatawan yang sangat unik dan dikenal di seluruh dunia internasional maupun nasional, terutama tradisinya. Nah, Bali ini memiliki tradisi yang sangat kental dan itu membuat turis-turis atau wisatawan sendiri ingin atau curious about what is Bali dan apa sih Bali ini, tradisinya. Dan maka dari itu potensi wisata di Bali ini berperan penting bagi pembisnis besar atau pembisnis kecil. Nah, kebijakan hukum pariwisata itu bermanfaat kebijakan pariwisata, yaitu pariwisata untuk mengatur agar perkembangan pariwisata tetap memperhatikan aturan-aturan hukum. Ini yang paling penting bagi saya, yang ada serta norma-norma yang ada di masyarakat sekitar daerah pariwisata agar terciptanya ketertiban umum. Dan selain topik-topik di atas, bisnis pariwisata juga memiliki kebijakan ataupun hukum-hukum pariwisata lainnya. Bagi saya, hukum-hukum pariwisata itu sangat penting untuk membisnis. Nah, saya akan menjelaskan tentang quotes terpenting dan menginspirasi saya yang ada hubungannya tentang hukum pariwisata. Itu adalah kesuksesan bukanlah sesuatu yang ajaib atau penuh misteri. Kesuksesan adalah konsekuensi alami dari kekonsistenan menerapkan dasar-dasar hukum dari Jim Rohn. Nah, inti dari quotes ini adalah apapun itu, hukum pemerintah itu harus ditaati. Walaupun pembisnis kecil, pembisnis besar, mereka ingin memiliki bisnis tertentu dan memiliki tujuan tertentu, tetapi tidak menaati sesuatu hukum yang ada di internasional atau hukum pemerintah, itu sangat percuma. Karena hukum pertama atau hukum-hukum lainnya itu sangat penting untuk pembisnis, karena mereka
harus mereka harus mendalami norma-norma yang ada, karena takutnya pembisnis kecil dan pembisnis besar yang ada di seluruh Indonesia itu kebanyakan ditipu oleh beberapa orang karena kelalaiannya sendiri, karena tidak menaati peraturan hukum. Itu inti dari saya. Dan hukum bisnis pariwisata itu perangkat kaidah azas dan ketentuan hukum, termasuk institusi dan mekanisme yang digunakan sebagai dasar untuk mengatur kegiatan bisnis. Hukum bisnis juga dapat diartikan sebagai ruang lingkup berlakunya, yaitu hukum bisnis domestik dan hukum bisnis internasional. Apa sih aspek-aspek dari hukum pariwisata Indonesia? Nah, saya akan jelaskan. Yang pertama adalah Undang-Undang Kepariwisataan. Undang-Undang Kepariwisataan itu ada di UUD nomor 9 tahun 1990 beserta seluruh peraturan pelaksanaannya. Yang kedua adalah Undang-Undang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization, Undang-Undang nomor 7 tahun 1994. Dan topik selanjutnya tentang hukum internasional atau bisa disebut GATS. Nah, hukum perdagangan jasa menurut GATS itu sendiri bagian dari WTO. WTO itu adalah yang saya jelaskan pertama, World Tourism Organization Agreement, dan terletak pada Aneks 1B persetujuan tersebut. Dan GATS itu mencakup 6 bagian. Yang bagian pertama adalah ruang lingkup dan definisi, bagian kedua kewajiban umum disiplin, bagian ketiga komite khusus, bagian keempat liberalisasi progresif, bagian kelima ketentuan kelembangan, dan bagian keenam yang terakhir ketentuan penutup. Dan GATS itu memiliki prinsip tertentu. Prinsip tentunya adalah sebagai suatu framework agreement. GATS memuat prinsip-prinsip yang menjadi landasan aturan permainan dalam penyelenggaraan perdagangan jasa internasional itu sendiri. Dalam kerangka WTO ada beberapa perdagangan tentang prinsip dasar GATS itu sendiri. Dan poin dari hukum internasional pariwisata adalah, menurut saya pribadi, hukum internasional itu sangat penting. Hukum jasa pariwisata itu sangat penting bagi saya, sangat penting. Karena itu adalah poin pertama atau prinsip pertama yang dimiliki oleh pembisnis besar di luar sana. Nah, pembisnis besar di luar sana pastinya itu menerapkan hukum-hukum yang ada. Contoh hukum kecil adalah hukum pemerintah seperti lampu merah. Dan sekarang banyak sekali orang Indonesia yang sangat tidak menaati dan tidak mengetahui konsekuensi dari tidak menaati peraturan itu sendiri. Contoh, kalau kita tidak menaati peraturan lampu merah, yang bakal terjadi ke depannya itu adalah kita mendapati eksiden-eksiden yang tidak kita inginkan. Contohnya kecelakaan mobil, kecelakaan motor, apapun itu. Dan bagi saya hukum internasional atau hukum lainnya itu sangat penting, apalagi hukum jasa pariwisata itu sendiri. Mungkin di sini saja bagi saya untuk menjelaskan tentang hukum jasa internasional atau hukum pariwisata. Terima kasih Pak Kiki terima kasih lagi sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Have a nice day. Terima kasih.